Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Juniati, NIM 2018143071. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat satu video storytelling di mana saya akan menceritakan kisah dari daerah Ogan Komering Ilir ini yang berjudul Sebuah Negeri Nan Asri. Selamat menyaksikan. Sebuah Negeri Nan Asri. Di Ogan Komering Ilir terdapat Sungai Ogan Komering. Di sebelah Sungai Ogan Komering, dahulu kala, terdapatlah sebuah negeri yang diberi nama Negeri Perigi. Negeri Perigi saat ini berada di wilayah Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kota Kayu Agung. Arah tenggara 60 km dari Palembang, Sumatera Selatan. Negeri ini terlihat teduh, asri, damai, dan indah. Pohon-pohon yang berdaun lebat dan lebar menaungi negeri ini. Terdengar suara gemericik air yang bersih dari pancuran dekat hutan di ujung desa. Bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat desa ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Aliran anak Sungai Komering yang membelah desa menuju ke hulunya juga memberikan sejuta manfaat dan limpahan kekayaan yang ada untuk masyarakat sekitar. Belum lagi hasil sumber daya alam yang ada di dalam hutan sangat layak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sehari-harinya. Selain berada di sisi anak Sungai Komering, Negeri Perigi berada di dekat hutan yang belantara yang sangat lebat. Masih banyak binatang-binatang buas, ganas, berbisa, melata, raksasa, serta yang bergelantungan di sisi pohon yang tinggi di dekat sungai ini. Hewan-hewan tersebut ada harimau, singa, banteng, sapi liar, kerbau liar, ular, tawon atau lebah, terus gajah liar, dan yang bergelantungan yaitu ada monyet. Salah satu binatang yang paling dianggap ganas di hutan ini yaitu kerbau liar. Mengapa kerbau liar? Dikarenakan kerbau liar yang hidup di dalam hutan ini, dia memiliki sarang lebah di dalam telinganya. Bisa dibayangkan betapa ganasnya binatang ini. Kerbau liar ini sebenarnya tidak akan mengganggu apabila tidak ada yang mengganggunya. Ia akan diam saja selama tidak ada tangan-tangan jahat yang akan mengganggu dia. Kerbau liar mencari makan di hutan dan menjalani sebagian besar waktu kehidupannya di tempat tersebut. Negeri Perigi ini selain ada kehidupan nyata yang dijalani oleh makhluk-makhluk yang nyata, seperti manusia atau kita, ada pula suatu kehidupan yang dijalani oleh makhluk yang tidak kasat mata, biasa yang kita sebut dengan makhluk astral, di mana dunia dan makhluk itu tidak selalu bisa dilihat oleh kasat mata. Makhluk yang dianggap sebagai makhluk jadi-jadian itu terkadang bisa ditemui oleh masyarakat desa, itu sekitar setahun 2 kali, di kalangan yang biasa disebut dengan pasar. Makhluk yang tak kasat mata ini disebut oleh masyarakat desa negeri ini dengan sebutan makhluk jadi-jadian. Di mana makhluk jadi-jadian ini adalah makhluk yang menghuni sebuah tempat yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan negeri silap. Negeri silap ini dikatakan negeri yang sepenuhnya tidak ada. Negeri ini kadang terlihat, tetapi lebih sering tidak terlihat. Dianggap hilang dan dianggap tidak ada. Terkadang penduduk negeri silap datang ke kalangan atau pasar di hari-hari tertentu. Mereka membawa hasil bumi yang berasal dari negerinya. Misalnya sayur, buah, dan sebagainya. Mereka berjualan dengan cara barter, yaitu bertukar barang dengan barang yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Penduduk negeri Perigi tidak mengenali mereka. Mereka tidak selalu muncul di kalangan atau pasar. Oleh karena itu, ketika mereka sekali waktu kelihatan di kalangan, tidak ada yang mengenalinya. Dari tingkah laku, cara bicaranya, cara berpakaiannya, penghuni negeri silap ini sangat berbeda dengan penghuni negeri Perigi. Mungkin
Mereka hanya muncul di kalangan sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Mereka muncul pada hari-hari tertentu saja. Walaupun negeri silap ini muncul, akan tetapi yang muncul itu pasti orangnya sama saja, tidak berubah. Nah, masyarakat yang seperti itulah yang disebut dengan penghuni negeri silap. Masyarakat di negeri perigi hidup bahagia, rukun, tentram, dan damai. Mereka saling tolong-menolong dengan yang lainnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat di negeri perigi ini, masyarakat berladang serta berkebun, mencari ikan, membuat periuk. Masyarakat yang berladang biasanya menghabiskan kehidupan sehari-harinya di kebun atau di ladang. Biasanya mereka itu membuat seperti rumah-rumah kecil, rumah pondok yang ada di tengah ladang, serta mereka akan tidur pada malam hari di ladang tersebut. Dari berladang, mereka menghasilkan buah-buahan seperti pisang, pepaya, duku, dan juga hasil bumi yang lain, seperti kopi, karet, rotan, damar, serta lainnya. Selain berladang dan berkebun, masyarakat negeri perigi memanfaatkan anak sungai Komering sebagai sarana untuk menunjang kehidupannya. Anak sungai Komering menjadi urat nadi kehidupan masyarakat negeri perigi serta sekitarnya. Sungai ini tidak saja menghasilkan ikan yang melimpah di musim hujan, tetapi mereka menjadi sarana jalur transportasi antar daerah yang ada di wilayah hulu ke hilir. Di musim kemarau, anak sungai Komering ini kering, tidak bisa dijadikan sarana jalur transportasi dan tidak bisa menghasilkan ikan. Tetapi di musim kemarau, anak sungai Komering ini mengalami kekeringan. Tidak bisa dijadikan sarana jalur transportasi yang menghubungkan dari hulu ke hilir. Akan tetapi, fungsi anak sungai ini berubah drastis menjadi pertambangan pasir yang tidak akan pernah habis. Dan menjadi tempat untuk anak-anak dan penduduk desa menikmati kehidupan. Mereka bisa berlari-lari menikmati surutnya sungai ini. Mereka juga bisa bermain bola di sana dan di sini. Selain itu juga mereka juga menjadikan surutnya air sungai ini sebagai sarana penghubung antar masyarakat di satu sisi dengan di sisi yang lain, tanpa menggunakan perahu. Mereka bisa menyeberang sungai hanya dengan berjalan kaki dan bahkan dengan berlari. Anak sungai Komering menjadi sarana jalur transportasi bagi para pedagang yang ingin menjual hasil bumi mereka dari daerah hulu menuju ke hilir, yaitu dari masyarakat pedalaman Komering yang sekitarnya menuju daerah perdagangan di wilayah Palembang. Jadi ulunya ini di Komering dan hulunya ini di Palembang. Bukan hanya menjadi sarana jalur transportasi saja untuk menjual hasil bumi, tetapi juga untuk menjual hasil ternak seperti kambing, sapi, maupun kerbau. Anak sungai Komering juga menjadi tempat untuk mencari ikan bagi masyarakat sekitarnya. Banyak ikan yang tersimpan di dalam perut anak sungai ini, misalnya ikan belide, gabus, patin, dan sebagainya. Ada juga ikan kecil-kecil yang disebut ikan seluang. Nah, ikan seluang ini rasanya sangat gurih dan lezat. Ikan belide dan gabus biasanya dijadikan bahan mentah pembuatan pempek atau kelempang. Sedangkan ikan patin ini biasanya dijadikan bahan pembuatan sayur yang disebut dengan pindang patin, yang sangat populer di kalangan Palembang, khususnya Ogan Komering Ilir. Masyarakat negeri perigi ini dikenal dengan penghasil kempang terbaik di Sumatera Selatan, baik kelempang gorek maupun kelempang panggangnya. Nah, negeri perigi ini juga sebagai penghasil periuk, di mana yang membuat periuk ini adalah kaum ibu-ibu dan anak-anak gadis. Mereka menggunakan waktu luangnya untuk membuat periuk ini. Pekerjaan membuat periuk ini bisa juga menjadi pekerjaan utama seorang ibu-ibu atau pekerjaan sambilan.
dikarenakan ada juga ibu-ibu yang ikut turut serta ke kebun atau ke ladang untuk membantu suaminya. Jadi pembuatan periuk ini menjadi pekerjaan sambilan. Ibu-ibu di negeri ini sangat membantu suaminya dalam hal untuk mencari nafkah atau mencari uang. Suaminya ada yang berkebun, istrinya membuat periuk atau membuat kemplang, serta membuat pempek juga. Jadi mereka bekerja sama untuk mencari rizki atau nafkah. Sungguh damai sekali dari cerita negeri Perigi ini. Janganlah ada tangan-tangan jahil serta jahat mengganggu dan menghilangkan kedamaian yang ada di negeri ini. Biarlah negeri Perigi ini menapaki kedamaian selamanya dengan langkah-langkah mereka. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.